Salam saudara, kita ada dalam persiapan khotbah minggu. Saya mau berbagi dengan saudara, dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami, Tuhan sumber kebenaran, Tuhan yang telah hadir dalam hidup kami, berfirman dan menjadi firman sejati. Kami percaya Engkau selalu menunjukkan kebenaran melalui firman-Mu. Dan ketika kami mau membaca firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami mengerti kehendak firman-Mu, dan itu makin menuntun kehidupan kami menjadi lebih baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudara, salam. Bacaan firman Tuhan Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 10, dan juga bacaan kedua Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai 35. Tema yang diberikan bagi kita adalah melayani dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Mari kita lihat apa yang ada dalam teks kita, ada kaitan dengan. Mari kita paham dulu tentang teks kita ini. Di bagian pendahuluan, kalau kita berbicara tentang kemah suci, maka kita tahu bahwa kemah suci itu dia sifatnya portable, bisa dibongkar dan dibawa kemana-mana, terutama oleh orang Israel di pengembaraan padang gurun. Dalam Keluaran 25 ayat 8 sampai 9, di situ kita tahu tentang konsep kemah suci, dan Tuhan sudah memerintahkan Musa untuk memberitahu orang Israel bagaimana membangun tempat kudus ini dengan tujuan supaya Tuhan dapat tinggal di situ, dan juga kita lihat bagaimana kemah suci ini harus dirancang. Selanjutnya, kita kalau membaca dalam pasal 25 sampai 31, akan nampak dengan jelas bagaimana persiapan membangun kemah suci dengan segala atributnya, mulai dari kemah suci dan bahan-bahannya. Nanti kita lihat ada mezbah korban bakaran, pelataran minyak untuk lampu, pakaian imam, pemilihan Harun dan anak-anaknya sebagai imam, dan penabisan khusus, bagaimana mereka harus membawa korban pagi dan korban petang, membawa mezbah pembakaran ukupan, memberi persembahan khusus setengah sikal untuk pendaftaran, minyak urapan yang kudus, dan ukupan yang kudus. Semua itu seperti langkah persiapan awal, dan ketika semuanya sudah selesai dilakukan, dalam pasal 35, Musa kembali mengingatkan pemilihan Tuhan secara khusus bagi Bezalel dan Aholiab untuk membangun kemah suci ini dengan segala perlengkapannya. Nanti di pasal 36 barulah kita lihat bagaimana pembuatan kemah suci ini dimulai. Jadi dua teks yang kita baca, teks pertama dan kedua, ini kita baca tentang bagaimana pemilihan khusus dua orang yang akan membangun kemah suci. Tentu saja pekerjaan ini membutuhkan ketelitian khusus, dan kitab Keluaran menggambarkan satu detail yang cukup rumit untuk desain dan konstruksi kemah suci ini. Kalau kita lihat dalam acuan beberapa sumber, kita tahu bahwa kemah itu dikelilingi oleh pagar segi 4 dengan pintu gerbang, kemudian ada mezbah untuk korban bakaran, lalu ada semacam tirai yang memisahkan semacam ruang kudus dan ruang maha kudus. Di bagian dalam dari kemah suci ini ditetapkan untuk menampung tabut perjanjian, tempat di mana 2 lobat 10 hukum akan disimpan, dan tempatnya seperti bahtera kecil. Dia harus dibuat dari kayu akasia dan dilapisi dengan emas murni. Kitab Taurat sendiri memberikan ukuran
yang tepat untuk membangun bahtera. Panjangnya 2,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta, dan tingginya 1,5 hasta. Keluaran 25 ayat 10. Tiang akasia, jadi itu bahan dari kayu akasia itu dilapisi dengan emas, digunakan untuk membawa bahtera melalui padang gurun. Dan sebuah penutup untuk bahtera diperlukan dengan hiasan 2 kerub malaikat yang dilapisi emas, satu di setiap sisi saling berhadapan dengan sayap terentang. Nanti perintah tambahan termasuk barang-barang ritual, meja, mangkok, sendok, toples, dan kendi, dan menorah itu bercabang 6 atau tempat seperti tempat lilin atau tempat api. Keluaran 25 ayat 29 sampai 38. Nah, ke dalam Keluaran 26 itu cukup merinci konstruksi kemah suci yang merupakan struktur seperti tenda yang ditutupi dengan 10 helai kain linan. Kain itu harus dibuat dari benang biru, ungu, dan merah tua dengan motif kerub. Dari penutup bahtera disebutkan lagi, dan kemudian di dalam teks itu melanjutkan dengan merinci jumlah pasti posisi emasnya, berapa bagian-bagian emasnya, dan di setiap bagian itu kain harus diikat untuk menghubungkan kain yang lain. Disebutkan ada 11 helai bulu kambing harus menutupi kemah suci, dihubungkan dengan tali penjepit tembaga. Selanjutnya kulit domba jantan dan kulit lumba-lumba digunakan sebagai penutup kemah suci. Nah, cukup rumit dan sangat detail. Itu menunjukkan bagi kita bahwa memang tempat kehadiran Tuhan itu sangat spesial, dan semua yang unik dalam persiapan membangun kemah suci dan perlengkapannya, sampai pada pemilihan orang khusus, memaknai satu gagasan besar tentang Tuhan, bahwa Tuhan Allah Israel itu, Dia adalah Tuhan yang besar, mulia, dan kudus. Dia mau hadir di tengah-tengah umat, dan tentu saja kehadirannya itu atas kemauannya, dan Dia berbeda dengan Allah-Allah lain yang disembah di sekitar Kanaan. Mari kita lihat teks kita, saudara. 2 teks bacaan kita menunjukkan bagaimana Tuhan memilih secara khusus 2 orang, yaitu Bezalel dari suku Yehuda dan Oholiab dari suku Dan. Dalam ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa orang pertama bernama Bezalel. Kita lihat tentang nama ini. Nama Bezalel terdiri dari 3 bagian. L di akhir berarti Tuhan, huruf B di awal memiliki arti dalam, dan bagian tengah berasal dari kata benda sel yang berarti bayangan. Jadi namanya berarti dalam bayangan Tuhan. Karena naungan, jadi dalam bayangan Tuhan, karena naungan ditafsirkan sebagai perlindungan seperti dari panasnya matahari, maka namanya itu semacam metafora yang merujuk pada pengertian dalam perlindungan Tuhan. Kita bisa membandingkannya itu dalam Mazmur pasal 91. Bezalel, dia adalah putra Uri, yang mungkin namanya berarti cahayaku atau cahaya Yahweh. Nama ayah Uri adalah Hur yang berarti putih. Nama Hur itu sudah terlihat dalam Keluaran 17 bersama dengan Musa dan Harun di atas bukit selama pertempuran dengan Amalek. Dia juga disebutkan dalam Keluaran 24 sebagai orang yang bertanggung jawab atas perkemahan bersama dengan Harun ketika Musa naik gunung untuk menerima 2 loh batu itu. Sumber lain seperti yang ditulis oleh Josephus, seorang sejarawan, mengatakan bahwa Hur adalah suami dari Miriam. Dan jika ini yang ditulis dari seorang sejarawan, maka kita bisa melihat bahwa Bezalel adalah keponakan Musa, sebab Miriam adalah saudara Musa. Jika demikian, maka Tuhan sangat menjaga kewibawaan perkemahan, dan bagaimana orang-orang yang dipilih khusus ini juga masih ada hubungannya dengan Musa yang dipilih khusus oleh Tuhan. Nah,
Bezalel dianggap begitu penting untuk karya seni tempat kudus. Dia disebutkan pertama kali oleh Musa dalam panggilan orang-orang untuk tugas dalam Keluaran 31, 35, dan 36. Tetapi bahkan sebenarnya dia disebutkan secara sendiri sebagai bagian terpisah dari pekerjaan yang diselesaikan. Itu kita baca dalam Keluaran 37. Begitu hebatnya karya Bezalel dan kontribusinya pada budaya Yahudi, maka ia sangat dihormati. Bahkan sampai hari ini, kalau saudara baca, ada sekolah seni nasional Israel, dinamakan menurut namanya, Akademi Seni dan Desain Bezalel. Didirikan tahun 1906 sebagai lembaga pendidikan tinggi tertua di Israel. Nah, selanjutnya, selain Bezalel, ada nama lain yang disebutkan, yaitu Aholiab. Namanya dari Av yang berarti ayah dan Ohel yang berarti tenda. Oleh karena itu, namanya berarti kemah bapa. Kata Ohel digunakan untuk menggambarkan kemah pertemuan. Ini bukan satu kebetulan bahwa Bezalel dan Aholiab sangat mirip artinya. Bezalel dalam perlindungan Tuhan dan Aholiab berarti kemah bapa. Di mana perlindungan Tuhan, itu ada di kemah bapa. Namun khusus nama Aholiab memiliki arti kedua. Sebab kata Ahal digunakan sekali dalam Alkitab, ayat 25 ayat 5, yang artinya bersinar. Jadi arti kedua dari nama Aholiab juga punya kaitan dengan nama Bezalel, bapa bersinar. Jadi dua nama itu kalau diringkas seperti cahaya dari Tuhan. Dan hal ini mungkin kebetulan yang luar biasa, tetapi bagaimana mereka dipilih dan mereka juga memperoleh satu cahaya pengetahuan, hikmat, cahaya pengertian yang datang dari Tuhan sendiri. Nah, Aholiab ini berasal dari suku Dan, dan 2 Tawarik pasal 2 ayat 13-14 menyebut bahwa suku Dan sebagai pembuat utama kuil Salomo. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni Huram Abi, anak seorang perempuan dari Bani Dan. Sedang ayahnya orang Tirus. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus, dan kain kirmisi. Dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya, dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayahmu, tuanku Daud. Nah, setelah kita melihat siapa mereka, ada hal yang menarik dari cara Tuhan memilih, bahwa Tuhan memilih mereka dengan menyebutkan nama. Identitas mereka disebutkan. Saudara, di dalam Alkitab, semua orang boleh dipanggil Tuhan, tapi tidak semua orang dipanggil dengan namanya. Dan adalah suatu kehormatan tinggi ketika Tuhan memanggil seseorang dengan namanya. Ini bukan hanya sebuah identitas, bukan hanya untuk kita melihat arti dari sebuah nama, tetapi lebih dari itu, nama itu memiliki keterkaitan dengan sejarah penebusan yang dirancang oleh Tuhan sendiri. Yesaya 43, Tuhan memberitahu orang Israel bahwa Dia telah memanggil mereka dengan nama dan untuk tujuan kedaulatannya dalam pelaksanaan sejarah penebusan. Nuh dipanggil dengan nama, Abraham dipanggil dengan nama, Yakub, Yusuf, Daud, Yeremia, bahkan Sirus adalah nama-nama yang berkaitan dengan sejarah keselamatan. Mereka dipanggil Tuhan dengan nama untuk memenuhi kehendaknya mengenai pembebasan yang dilakukannya bagi Israel. Sehingga dari pembebasan itu, sejarah penebusan dapat berlanjut yang sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bahkan sejarah penebusan itu, saudara, kita lihat mencapai kesempurnaan menurut pemahaman kita, bahwa kesempurnaannya ada pada Yesus, dan Dia dah hadir dengan satu nama, Tuhan Juru Selamat, yang kemudian oleh anugerahnya, Wahyu pasal 20 ayat 15 mengingatkan akan nama setiap orang yang diselamatkan
karena percaya kepada Yesus. Tuhan menyebut nama saya dan saudara, Tuhan tahu nama saya dan saudara, dan ketika Dia menyapa nama kita, maka ada sesuatu yang penting, yang membanggakan, bahwa Tuhan mengenal siapa kita, dan Dia tahu apa yang harus kita lakukan. Hal kedua, kita lihat dalam teks ini bahwa Roh Allah memenuhi mereka sehingga mereka dipenuhi dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Ada 3 kata dalam bahasa Ibrani yang disebut kokma, tebuna, dan da'at. Kokma itu bisa semacam keahlian, namun beberapa teks menerjemahkannya dengan kebijaksanaan yang baik. Keluaran 28 ayat 3. Amsal 8 ayat 12 menyebut kokma sebagai kebijaksanaan yang paling bermanfaat. Salomo ketika meminta hikmat mengartikan kebijaksanaan sebagai hati yang faham untuk mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tuhan sebelum memanggil keduanya, Dia mengaruniakan kebijaksanaan agar ketika keduanya bekerja, mereka bisa memiliki kemampuan memilih bahan dan barang yang terbaik, dan kemampuan untuk menghasilkan karya seni bukan menurut kehendak mereka, tetapi menurut kebijaksanaan yang datang dari Tuhan sendiri. Tebunah itu pengertian. Kata ini banyak digunakan dalam kitab Amsal. Sebenarnya kata tebunah itu lebih fokus pada kemampuan untuk memahami. Contoh, saudara, kita mungkin membaca buku yang sama, tetapi tidak semua orang memahami isi buku tersebut secara sama. Atau kita bisa mendengar ucapan orang lain, tapi tidak semua orang mampu menangkap makna di balik ucapan itu. Tuhan memberi mereka pengertian, tebunah, agar mereka mendalami apa yang Tuhan kehendaki, bukan kehendak manusia. Kemudian da'at, itu pengetahuan. Sebenarnya kata ini muncul pertama kali dalam Kejadian pasal 2 ayat 9, yang bicara tentang pohon pengetahuan baik dan jahat. Pengetahuan itu lebih pada mengetahui batas-batas mana saja pekerjaan ini dikehendaki Tuhan, dan batas-batas mana saja pekerjaan ini menjadi kekaguman bagi manusia. Nah, meski ketiga hal ini dikaruniakan Tuhan, namun ada yang menarik dalam teks kita tidak bisa mengesampingkan kelanjutan kalimat dalam ayat 3. Saya baca di ayat 3. Dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan. Tadi saya jelaskan. Ada tambahan, dalam segala macam pekerjaan. Nah, menariknya saudara, kata pekerjaan dipakai kata melakah. Kata ini memiliki pengertian yang sama dengan malak atau melekat, atau bisa jadi semacam bidadari, peri begitu. Maksud teks ini adalah mereka diberi kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan. Tapi ujung dari semua kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan itu memotivasi mereka untuk bekerja. Tapi mereka tidak bekerja sebagai budak, seperti budak. Mereka bekerja bukan dengan paksaan, mereka bukan bekerja hanya untuk berharap upah. Sebenarnya yang dimaksud di sini adalah mereka bekerja dengan sukacita, sama seperti malaikat yang dengan sukacita melayani Tuhan. Dan ini adalah hal yang sangat konsisten dengan desain pembuatan kemah suci sejak awal, karena semua permintaan Tuhan agar menyiapkan bahan dan persembahan itu harus dimulai dengan sikap sukarela. Keluaran 25 ayat 2 bunyinya begini. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Terdorong hatinya, ini bermakna ketulusan, sukacita. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Jadi, selain nama identitas, Allah mengenal mereka, tetapi yang paling penting adalah semua pengetahuan, pengertian, hikmat, kebijaksanaan itu dikasih supaya memotivasi mereka untuk bekerja dengan sukacita. Jadi mereka bekerja bukan hanya karena keahlian atau ada bayaran sesuatu yang mereka harapkan, tetapi dengan hati yang terdorong dengan sukacita. Memang saudara,
kita juga tidak mungkin mengesampingkan kemampuan kedua orang ini. Namun, jelas-jelas dalam teks ini, apapun kemampuan mereka, ketika Tuhan memenuhi mereka dengan roh, memang kemampuan mereka harus dipertajam. Sebab kemampuan manusia ada batasnya. Tuhan mengasah mereka dengan Roh Kudus agar mereka terpanggil melayani Tuhan dan menghasilkan karya yang terbaik, bukan sekedar bekerja. Tuhan mengasah kemampuan mereka agar mereka mengarahkan segala pekerjaan, segala motivasi pekerjaan mereka hanya pada kehendak Tuhan dan dengan sukacita bertanggung jawab menyelesaikan tugas mereka, sehingga karya yang mereka hasilkan bukan untuk dikagumi hanya oleh manusia atau untuk menempatkan diri mereka menjadi lebih tinggi dari lain, bukan untuk mengagumi diri, tetapi semua itu tunduk di dalam satu tindakan iman, melayani, bekerja hanya untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara, tentu saja pekerjaan ini tidak mudah, sebab mereka harus menghasilkan seni merancang lapisan emas, perak, dan tembaga, mengasah batu permata dan mengukir kayu. Selain kemah pertemuan, mereka harus membuat tabut, perabot kemah, meja perkakas, kandil, mesbah pembakaran, ukupan, mesbah korban bakaran, bejana pembasuhan, pakaian jebatan, tempat kudus untuk minyak urapan, dan ukupan dari wangi-wangian. Dan apa yang mereka lakukan ini memerlukan ketelitian luar biasa. Tetapi karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, segala pengertian, pengetahuan, dan kebijaksanaan mereka itu dituntun oleh Roh Allah yang membuat mereka juga bekerja dengan sukacita. Maka karya seni mereka luar biasa. Mereka berhasil menyenangkan Tuhan, tetapi juga pelayanan mereka terus kekal. Saudara, kalau satu karya seni itu diukur soal masa waktu. Ada taruhlah lagu-lagu atau ini, kalau kita dengar pertama kita senang, tapi lama-kelamaan dia akan kalah oleh waktu. Tapi ada lagu-lagu yang didesain, dirancang, dicipta dengan begitu hebat sampai musim berganti musim, tahun berganti tahun. Lagu itu seperti membekas dan selalu enak didengar di setiap zaman. Nah, karya mereka terus memberikan inspirasi, dan ini juga akan dipakai terus-menerus saat Salomo mendirikan bait Allah. Hasil karya kedua orang ini menjadi desain awal bait Allah. Lewat buah tangan kedua orang ini, umat Tuhan belajar memahami kehadiran Allah. Mereka belajar untuk menjaga kekudusan, sebab kemah suci berada di tengah-tengah mereka. Allah di tengah-tengah mereka, bahwa Tuhan itu Dia begitu baik dalam diri Yesus. Dia hadir dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menyebut Dia sama seperti manusia kecuali satu dosa. Nah, ini untuk mereka memahami makna kekudusan kehadiran Tuhan, sekaligus mereka belajar bahwa mungkin mereka punya kemampuan, namun kemampuan manusia tidak sebanding dengan kemampuan yang datang dari Tuhan. Dan ketika Tuhan meminjam kemampuan mereka, sebenarnya Tuhan pula yang mengambil kemampuan dari apa yang datang dari Tuhan sendiri. Dalam Keluaran 35 ayat 31 dan 34, kita mencoba melihat penekanan yang berbeda. Kepada Bezalel, Tuhan memenuhinya dengan Roh Allah. Roh Allah menggerakkannya untuk bekerja dengan sukacita. Dan kepada Ahaliab, Tuhan menanam dalam hatinya kepandaian. Dan kepandaian itu bisa ditransfer kepada orang lain. Meski demikian, keduanya memiliki kemampuan yang datang dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. Nah, sampai di sini saudara, kita belajar satu hal tentang bagaimana Tuhan mengajari kita untuk membuat sebuah perencanaan yang matang sebelum membangun. Lukas 14 ayat 28-31. Siapa di antara kamu yang hendak mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu dan menghitung biayanya, apakah ia mempunyai cukup uang untuk menyelesaikannya? Saudara, kalau kita baca kehidupan Yeremia misalnya atau Nabi Samuel,
bagaimana mereka dipersiapkan dari kecil. Tuhan membuat perencanaan panggilan pelayanan itu dengan sangat luar biasa. Semua kalau ke dalam kasus Rasul Paulus mungkin dia lebih berbeda, tetapi rancangan Allah itu sebenarnya sudah dimulai sejak dahulu, dan dia mencari momen yang tepat untuk kita mampu menjadi mitra yang baik bagi panggilannya. Tuhan dalam panggilannya itu, dia merancang segala hal dengan sempurna. Siapa yang pernah menyangka bahwa saya dan saudara bisa melayani Tuhan meski dalam kekurangan kita, tetapi dia terus memakai dan mengasah kita. Nah, Tuhan memperhitungkan setiap detailnya dengan teliti, sama seperti rancangannya membangun tempat kudus ini. Karena itu, setiap orang yang berpartisipasi dengan cara apapun, setiap orang yang mau terlibat dalam pelayanan harus mempersiapkan diri dengan baik. Ketika pelayanan itu dipercayakan kepada saya dan saudara dengan segala kemampuan yang kita punya, maka lakukanlah itu dengan baik. Kepercayaan kecil akan menghasilkan perkara-perkara dan kepercayaan yang lebih besar. Jameson Falk Brown berkata, ketika Tuhan memiliki pekerjaan khusus yang harus diselesaikan, dia selalu memunculkan instrumen yang mampu melakukannya. Tuhan menyiapkan orang-orang tertentu yang menjadi solusi bagi soal-soal tertentu. Nah, pemilihan kedua orang ini menurut beberapa ahli PB, pilihan ini dikaitkan dengan Yesus. Mereka bisa jadi menjadi bayangan Tuhan dan cahaya terang sejati. Tetapi secara teologis kita dapat memahami demikian. Bezalel dan Aholiab membuat kemah suci dan perlengkapannya. Israel mengembangkannya dan melanjutkannya ketika Salomo membangun bait Allah. Bait Allah pernah hancur di masa penyerangan Nebukadnezar. Kemudian dibangun kembali oleh Zerubabel sampai nanti kemudian Herodes setelah 5 abad merenovasi bait Allah itu. Tetapi apa yang kita tangkap? Semua buatan manusia meski berkualitas akhirnya hancur. Hanya kesempurnaannya karya penyelamatan yang sempurna itu hanya terjadi dalam diri Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus berkata, rombak bait Allah ini dalam 3 hari dan aku akan mendirikannya kembali. Dan itu menunjuk pada karya yang paling agung ketika kematian dan kebangkitannya. Nah, saudara-saudara, apa aplikasi yang bisa kita tangkap dari uraian teks kita? Tema bacaan kita adalah melayani dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Soal pelayanan seringkali hanya dilihat pada pemberitaan firman, penglihatan, penyembuhan, menghadirkan mujizat Tuhan. Tetapi ketika kita membaca kisah bagaimana Tuhan menyiapkan kedua orang ini, kita akan terpesona bahwa pelayanan itu bukan hanya seperti Musa yang hadir dengan mujizat dan gerakan pembebasannya. Musa yang menerima panggilan dari Tuhan untuk memimpin Israel. Tetapi pelayanan itu soal juga tentang keterampilan, pengertian, keterampilan, skill kita. Dan kita harus sadar bahwa apa yang kita punya semua datang dari Tuhan. Semua kemampuan kita, bukan hanya soal ucapan, tetapi kerja kita, semua yang bisa kita hasilkan untuk memuliakan Tuhan. Sebenarnya itu juga adalah panggilan, pelayanan bagi kita. Dan karena itu, Dia memberikan segala hal kemampuan bagi kita, supaya kita terus melayani Dia. Banyak orang yang telah berkarya bagi Tuhan dengan kemampuan dan keterampilan mereka. Dan seperti pelayanan pada umumnya, Tuhan tetap meminta sebuah model pelayanan yang sukarela, penuh tanggung jawab, dan menyelesaikan pelayanan sebagai bentuk pelayanan ketaatan kepada Tuhan. Ketika Bezalel dan Aholiab dipakai Tuhan, kita membaca apa yang Tuhan katakan. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Sangat jelas di sini bahwa Tuhan mengisi rohnya, bukan kita. Jadi bagaimana kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Jawabannya adalah, apapun yang saudara punya ketika Tuhan memanggil saudara,
serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Semua yang dipenuhi dengan Roh makin dipenuhi oleh Tuhan, dan saat kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka pada saat itu pula kita akan menemukan kepenuhan di dalam Dia. Dengan demikian, pelayanan tak boleh membuat kita berbangga diri. Keahlian yang bisa kita berikan pada pelayanan tak boleh membuat kita meremehkan orang lain. Jabatan tak boleh menempatkan kita asal berbicara. Di setiap pelayanan apapun, setiap tanggung jawab apapun, tempatkanlah Tuhan sebagai sumber yang utama supaya kita beroleh kepenuhan. Pelayanan yang datang dari Dia menghasilkan buah-buah kekekalan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kuasa Roh-Mu menolong kami sehingga kami memaknai firman kebenaran ini. Biarlah Roh-Mu menopang kami sehingga kami menemukan kebenaran yang lebih dalam dari apa yang dikatakan hari ini. Dan terlebih lagi, Tuhan memampukan kami untuk melakukan seperti apa yang kami temukan dalam kebenaran. Kehidupan penuh tantangan, tapi di dalam Engkau ada kebenaran dan ada kebaikan kekal selama-lamanya. Amin.